Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu evaluator yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran dalam Diklat SAR yang dilaksanakan pada saat ini, yang mana mata pelatihan adalah pelayanan publik, merupakan salah satu mata pelatihan pada agenda 3. Mengawali dari pemaparan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang biodata saya, sebagaimana yang akan ditayangkan dalam slide berikut ini. Nama saya Dianto Mampanini. Saya lulusan Strata 3 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saat ini menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Utama pada BPSDM Provinsi Riau. Di sini ada nomor telepon, alamat email, serta alamat rumah. Saya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak, 1 putra, 1 putri. Riwayat pekerjaan, saya pernah diberikan amanah sebagai pejabat eselon 2 di beberapa dinas, dan yang terakhir menjabat sebagai sekretaris daerah kabupaten. Juga ada jabatan di luar kedinasan dan organisasi. Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Dan yang kelima, Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Adapun definisi dari pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwasanya pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu, mengapa pelayanan publik menjadi sangat penting? Nah, karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat, banyak yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun non-pemerintah. Bapak Ibu evaluator yang saya hormati, kita masuk ke dalam materi pelayanan publik, diawali dengan deskripsi. Mata diklat pelayanan publik ini dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui pembelajaran konsep pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Adapun tujuan pembelajaran, yakni setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan pelayanan publik yang berkualitas pada unit pelayanan di tempat mereka bekerja masing-masing. Sedangkan indikator keberhasilan peserta, yakni 1. dapat melaksanakan konsep pelayanan publik. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik. Ketiga, menjelaskan pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Dan yang keempat,
mempraktekkan etiket pelayanan publik. Materi pokok dalam mata pelatihan pelayanan publik ini terdiri dari 4 materi. Yang pertama, konsep pelayanan publik. Yang kedua, prinsip pelayanan publik. Yang ketiga, pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Dan yang keempat, praktek etiket pelayanan publik. Sekarang kita masuk ke dalam strategi pembelajaran pelayanan publik. Diawali dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah hari pertama kita bertemu dengan peserta diklat. Diawali dengan brainstorming. Nah, ini tujuannya adalah untuk saling mengenal, baik itu dari widyaswara selaku pengampu dengan peserta. Maka diawali dengan memperkenalkan diri, baik oleh pengampu atau widyaswara kepada peserta, peserta dengan peserta, diawali dengan kelompok kecil sehingga nanti semuanya akan saling mengenal satu sama lain. Dan ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Setelah tercipta hal yang demikian, baru dilanjutkan dengan pembelajaran, menguraikan tujuan pembelajaran, menguraikan kompetensi yang dibangun, desain kurikulum, dan sistem evaluasi peserta. Nah, untuk itu peserta kita mintakan untuk memperhatikan, bisa bertanya, menjawab, dan mencatat apa yang diperlukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Setelah tadi kita melakukan pendahuluan dengan mencairkan suasana dan sudah tercipta kelas yang kondusif, kemudian kita lanjut dengan penyajian materi. Materi pertama adalah menjelaskan tentang konsep pelayanan publik. Nah, fasilitator menginstruksikan kepada peserta untuk menuliskan dan menempelkan pendapatnya tentang pelayanan publik. Jadi masing-masing peserta dipersilakan tempelkan pendapatnya tentang pelayanan publik, dan kemudian nanti hasil dari pendapat tersebut dilakukan klasifikasi dan diskusi sehingga nanti akan dapat suatu kesimpulan pelayanan publik itu adalah seperti apa. Nah, ini dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran materi pertama, berikutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yakni menjelaskan dan mendiskusikan prinsip-prinsip pelayanan publik. Peserta diminta untuk menuliskan pengalaman yang dirasakan terkait dengan pelayanan publik. Juga peserta diminta menjelaskan tentang deskripsi prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Peserta dibagi dalam 4 kelompok berdasarkan profesinya dan diminta untuk menganalisis permasalahan pelayanan publik sesuai dengan apa yang mereka rasakan di tempat kerja masing-masing. Lalu setelah mereka mengklasifikasikan itu, diminta dituliskan di flip chart dan diskusikan oleh kelompok yang telah dibentuk tadi. Metode pembelajarannya brainstorming, curah pendapat, ceramah, dan tanya jawab serta diskusi. Setelah kita menyelesaikan materi kedua atau pembelajaran kedua, kita masuk kepada yang ketiga, yakni menjelaskan pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Dalam pembelajaran ini akan dijelaskan bagaimana pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Kemudian mencontohkan bagaimana pelaksanaan pelayanan publik. Maka untuk itu peserta diminta mendengarkan, mencatat, serta bertanya hal-hal yang terkait dengan pola pikir ASN ini. Nah, sekarang kita masuk kepada penyajian keempat yang merupakan materi terakhir dalam mata pelatihan pelayanan publik ini, yaitu menjelaskan dan mempraktekkan etiket pelayanan publik.
Nah, dalam hal ini fasilitator akan mempraktekkan bagaimana etiket pelayanan publik dan juga menayangkan film pendek tentang etiket pelayanan publik. Untuk itu peserta juga diminta menyimak tayangan film pendek tersebut. Setelah itu diminta bagaimana mempraktekkan etiket pelayanan publik. Nah, metode yang dilaksanakan adalah melalui brainstorming, diskusi, dan role play. Bapak Ibu evaluator yang saya hormati, sekarang masuk kepada bagian akhir, yakni penutup dan evaluasi. Nah, dalam agenda ini akan dilakukan refleksi dan rangkuman bersama peserta. Kemudian melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah menutup acara tentunya dengan ucapan terima kasih atas kebersamaan serta apresiasi dari para peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Dan kemudian kita minta peserta membuat rangkuman serta refleksi serta menyampaikan salam perpisahan baik kepada fasilitator dan juga tentunya kepada kelompok yang telah dibentuk dalam kelas tadi. Setelah selesai pelaksanaan pembelajaran ini, diharapkan ada perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir ASN. ASN diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Untuk itu, ASN harus memahami prinsip-prinsip pelayanan publik. Untuk memahami prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut, ASN terlebih dahulu harus memahami fundamen pelayanan publik. Sebagaimana akan ditampilkan dalam slide berikut ini. Adapun 4 fundamen pelayanan publik tersebut, yaitu fundamen yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Fundamen yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Fundamen yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan untuk hal yang strategis dan untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan fundamen yang keempat, pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk melindungi masyarakat atau proteksi. Setelah ASN memahami fundamen pelayanan publik, maka diharapkan ASN mempunyai sikap pelayanan prima, atau kita kenal dengan 7P. Yang pertama, passionate, artinya bergairah atau bersemangat. Yang kedua, progresif, yakni mencari cara yang terbaik. Dan yang ketiga, proaktif, yakni antisipatif dan tidak menunggu. Selanjutnya yang keempat, prompt, positif tanpa curiga. Yang kelima, passion, penuh rasa kesabaran. Dan yang keenam, proporsional, artinya tidak mengada-ngada. Dan yang ketujuh, punktual, tepat waktu. Bapak Ibu evaluator yang saya hormati, demikianlah penyajian dari strategi pembelajaran mata pelatihan pelayanan publik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.